Yang kami muliakan para wakil talkin, petani anti gempa yang dimampukan hadir pada saat ini, senantiasa mereka semua diberikan kemurahannya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan lahiriah batiniahnya dan segala ilmu dan hajatnya Allah kabulkan. Para penyelenggara MOI Manakib Online Internasional, Bunda Kayak Suksmono, Profesor Priyato, Bunda Hajasari, Ibu Dwi, dan seluruh yang berikut acara pada pagi hari ini, senantiasa Allah berikan kesehatan yang sempurna. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Bunda Ivo Suryani beserta keluarga besarnya selaku pemangku manakib pada saat ini, terima kasih telah membukakan pintunya untuk kita semua berkhidmat kepada Guru Agung kita semua. Semoga segala hajatnya Allah kabulkan. Dan Allah berikan kemurahannya dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Pada hari ini kita melaksanakan ulang tahun daripada ABRI 5 Oktober yang ke-79 tahun. Jadi para wakil talkin di sini termasuk Ombek atau Kiai Haji Hasan Bakri. Kami ucapkan panjang umurnya serta mulia dan seluruh jajaran daripada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tetap kuat dan mampu untuk menjaga wawasan Nusantara untuk negara kita Indonesia yang tercinta ini. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ulang tahun ABRI menyatakan bagaimana kesanggupan diri manusia yang khususnya mendapatkan jabatan sebagai salah satu prajurit-prajurit di Indonesia ini yang memegang sabta marga agar mereka dapat mengemban amanah dari rakyatnya, mengemban amanah dari negaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal tersebut kita sering dengar dalam lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Maka di sini perlunya kita memfungsikan jiwa kita dibangun. Maka pengarsa Abah Awas mengatakan kalau ingin membangun jiwanya harus dengan ta lam kof ya nun yaitu talqin. Dihidupkan hatinya untuk ingat kepada Allah. Maka dalam kaitan hal ini banyak nasihat yang terjadi yang kita baru saja mendengar. Momen ulang tahun daripada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini kita gabungkan bagaimana mereka harus bisa bersikap, bertindak apa yang sudah diamanatkan oleh guru agung kita silsilah yang ke-19 yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Syekh Abdul Rajak bahwasannya beliau memberikan tanbih untuk anaknya yang hakikatnya tanbih itu untuk kita semua. Nasihat itu untuk kita semua. Bagaimana seorang manusia, seorang hamba Allah, seorang salik untuk bertakwa kepada Allah. Pegang cara dan laksanakan dan pelihara batas-batasnya. Bagaimana guru kita menekankan kepada kita menjaga syariat yang benar, menjalankan syariat yang pas sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dan pelihara batas-batasnya. Karena hal tersebut kalau kita kategorikan itu bisa menjadi syarat-syarat seseorang manusia untuk beribadah kepada Allah dan dia tahu batasan-batasan yang akan dilakukannya.
Karena apa? Kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ada isma, ada kias. Kalau untuk Syekh Mursyid kepada kita sabda guru agung kita semua. Itu yang menjadi pedoman kita semua untuk bisa memegang syara dan melaksanakan dan pelihara batas-batasnya. Apalagi dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tiba galau, lalu stres, akibatnya tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, was-was, akhirnya jatuh sakit. Ironisnya, penyebab itu acap kali bukan oleh persoalan hidup yang menghimpit, tapi karena kita sering salah ingat kepada orang. Nah ini yang menjadi pedoman kita. Bagaimana Abah mengatakan kalau dimanapun harus ingat kepada orang yang sudah ingat kepada Allah. Dulu, sewaktu Pangersa Guru Agung, Pangersa Abah Aos masih memegang HP. Dalam HP itu setiap harinya masuk SMS. Sebanyak 300 SMS banyaknya. Bahkan lebih. Dan isinya mayoritas adalah keluhan, masalah hidup. Salah satunya yang terbesar dari sumber masalah ialah kesalahan memilih orang yang perlu diingat. Jadi fungsinya kita bertakwa kepada Allah, dimasukkan dalam chip yang dititipkan oleh Allah ke dalam dada kita, dimasukkan cahaya namanya ke dalam diri kita. Supaya apa? Diinstal diri kita untuk bisa ingat yang mana harus kita ingat. Bukan apa-apa kita ingatnya kepada yang terlihat, tapi kita melihat kepada yang terlihat dan tidak terlihat yang kita sandarkan di dalam hati kita, di dalam zikir hobi kita. Apalagi yang paling banyak guru agung kita menerima permasalahan adalah dari kaum akhwat atau ibu-ibu. Umumnya mereka mengeluh karena ingat suami yang memang diselidiki, ditengarai itu mendua, selingkuh, ingat suaminya gila kerja sehingga istrinya diabaikan, dianya diabaikan. Juga ingat si dia yang timbul rasa syak, wasangka, curiga. Maka jangan punya yang kedua dan sebagainya dan seterusnya. Maka kalau kita mengalami hal tersebut, yang wajib kita ingat adalah saluran kita yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, yaitu guru agung kita semua. Sewaktu-waktu Sayyidina Umar bin Khattab sedang duduk-duduk di teras masjid. Ada seorang laki-laki muda berjalan di depan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada pemuda tersebut, "Hai pemuda, mau kemana dan hendak kemana engkau?" Maka pemuda itu ditanya sekali oleh Sayyidina Umar, dijawabnya tiga. Saya ingin mencari fitnah. Saya mempunyai, Allah tidak mempunyai. Dan yang terakhir dikatakan, aku lari dari rahmat Allah. Sayyidina Umar bin Khattab kaget. Kok saya bertanya sekali, dijawab tiga kali. Yang pertama mencari fitnah. Yang kedua aku mempunyai, Allah tidak mempunyai. Dan yang ketiga adalah aku lari dari rahmat Allah. Sehingga Sayyidina Umar bingung. Maka dia bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai Madidatul ilmi Rasulullah, dan Ali adalah babuha, pintunya. Maka salurannya itu harus kepada pintunya. Seperti kita juga harus melalui pintunya. Pintunya kita ke Rasulullah yaitu pangersa Abah
Aba Aos. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, benar apa yang dikatakan pemuda itu, ya Sayyidina Umar bin Khattab. Tahukah kamu, sesungguhnya yang engkau tanya tadi, yang lewat di depan kamu adalah seorang ulama, seorang kiai besar, seorang syekh yang engkau tidak melihat, hanya melihat ukurannya, hanya badan secara basarnya saja. Apa yang dikatakan pemuda itu benar adanya. Yang pertama, aku mencari fitnah. Kenapa mencari fitnah? Bila perempuan pergi malam-malam keluar, yang tujuannya dia betul-betul mencari nafkah untuk keluarganya. Atau laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Banyak pandangan berbeda. Bila perempuan keluar malam, pasti kerjanya di tempat yang tidak baik. Begitu pula laki-laki yang keluar dan pulangnya sampai larut malam, itu akan ada presiden yang tidak baik daripada tetangganya. Itu adalah mencari fitnah. Padahal inamal a'malu biniyat. Amal itu bagaimana daripada niatnya. Tapi pandangan manusia sekeliling itu berbeda. Maka dikatakan aku mencari fitnah. Itulah dimanapun kita berada sekarang. Kita sekarang ini luar biasa. Viralnya guru kita, harumnya guru kita. Di situ ada sifat daripada jalaliyah Allah untuk mencabik-cabik namanya kehormatan guru kita. Guru kita tetap ajak, tetap kuat untuk menerima segala apapun yang ditimpakan olehnya. Yang hakikatnya semua dari Allah, itu yang disampaikan. Maka seseorang yang keluar, baik bekerja, berusaha, apapun, melihat pandangan-pandangan orang lain, itu menjadi sesuatu yang fitnah. Tinggal bagaimana kita menanggapi semua itu dengan namanya kelembutan dan kebaikan hati kita semua. Dan yang kedua, aku mempunyai, Allah tidak mempunyai. Benar apa yang dikatakan. Yang dikatakan olehnya benar pastinya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Dan dia satu adanya. Maka dikatakan benar. Karena apa? Si pemuda tersebut punya anak, punya istri. Allah tidak punya anak dan tidak punya istri. Maka kita mempunyai dan Allah tidak mempunyai. Karena apa? Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi say'un. Dan yang ketiga dikatakan aku lari dari rahmat Allah. Karena apa? Pas ditanyanya pemuda itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan hujan gerimis. Maka dia berlari secepatnya untuk meninggalkan jangan sampai kena air hujan. Maka hujan itu adalah rahmat Allah. Maka dia lari dari rahmat Allah. Tapi kebalikannya lagi. Lari dari rahmat Allah yang dikatakan oleh pemuda tersebut dikala ditanya Abu Nawas oleh penduduk kota di daerah Baghdad, kenapa engkau bilang hujan itu rahmat Allah, tetapi kenapa engkau berjalan dengan namanya pakai payung? Dijawab dengan anekdot, dengan keluar biasaan kecerdasan daripada Abu Nawas. Kenapa aku pakai payung untuk menghindari rahmat Allah? Padahal itu rahmat Allah. Karena apa? Kalau aku nggak pakai payung, takutnya air yang turun dari atas langit jatuh ke bumi, aku injak-injak air itu. Maka aku takut menginjak-injak rahmat Allah. Ini ada tergantung daripada apa yang kita bisa rasakan, yang bisa kita ingat untuk bisa bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Pangersa Abah pernah ditanya oleh seorang remaja. Kadang-kadang semua ikhwan, murid-muridnya itu punya galau tingkat dewa. Galau
dia tingkat dewa. Sampai maaf kata, sesama Ikhwan saja sampai sekarang masih berantem, masih jelek-menjelekan. Padahal mereka belajar bagaimana menjadi pecinta kesucian jiwa. Mestinya hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, yang membuat keretakan itu jangan sampai terjadi. Dan kalau memang dia yang salah, dia yang minta maaf. Kalau dia yang benar, sebelum orang itu minta maaf, sudah dimaafkan. Tapi ini masih ada di lingkungan kita sendiri, di Ikhwan. Itu hati-hati Ikhwan semua atau akhwat yang banyak terjadi sekarang. Gara-gara cuma hanya salah omong, salah persepsi dengan namanya bisnis, sehingga terjadi kesalahpahaman yang membuat mereka tidak bertanya. Tidak bertanya 3 hari saja, maka Allah akan melaknat mereka. Maka Allah akan namanya tidak menerima ibadah mereka. Hati-hati, maka Ikhwan buka hatinya ke jembaran rohmani. Makanya di kalau galau tingkat dewa, bangsa Abah mengatakan, jangan suka ingat kepada orang yang tidak ingat kita. Jangan suka mikirin orang yang tidak mikirin kita. Rugi kita jadi orang rugi. Apalagi, dan ini lebih konyol lagi, kita ingat kepada orang yang tidak ingat Allah. Orang yang lupa kepada Allah, maka itu artinya kita terbawa lupa kepadanya. Na'udzubillahi min zalik. Lebih khusus, Abah suka menggarisbawahi kepada para istri, jangan suka ingat suami. Begitupun sebaliknya, untung kalau lagi ingat suami, istri mereka lagi ingat kita. Jadi beruntung ketika suami atau istri ternyata tidak ingat kita, kita bisa lebih sakit lagi ketika ternyata suami istri sedang ingat yang lain. Ini yang sering terasa menyiksa dan membuat kecewa. Begitu pula dengan namanya Ikhwan. Terlalu bergantung kepada Ikhwan, terlalu percaya kepada Ikhwan, tidak menyandarkan kepada orang yang sudah membawa kita untuk bisa mendekatkan diri, menjalin silaturahim sesama Ikhwan wal akhwat, kita banyak melupakan hal itu. Sehingga banyaknya namanya percaturan politik di dalam hati kita, merasa tidak suka, tidak senang. Maka itu harus dihilangkan. Maka dimanapun Abah mengatakan, jadilah orang yang senantiasa bersandar dirinya kepada orang yang ingat kepada Allah. Maka dalam mangkobah tadi dikatakan, hakikat kemiskinan adalah perlu kepada orang lain. Kita ini miskin, semua Ikhwan ini miskin. Kita perlu kepada orang lain. Siapa orang lain? Orang yang sudah kaya, yang dikayakan oleh Allah, Allah penguasa guru agung kita semua. Dan hakikat kekayaan tidak perlu kepada orang lain. Ya itu bangsa guru kita nggak perlu sama kita semua. Cuma kita yang perlu kepada penguasa guru agung kita, yaitu Abah Aus, agar kita dapat diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamatnya. Mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.